Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kuliah teknologi minyak siri sampai 1 semester ya. Kontraknya belum saya kirim ya di ini ya, belum ya. Oh ya, nanti tak kirim di sini. Jadi hari ini kita pelajari tentang kontrak perkuliahan teknologi minyak siri, rempah dan bumbu. Disambung dengan pengenalan jenis rempah, minyak dan rempah, bumbu dan minyak siri ya. Ya. Jadi kontrak perkuliahan sesuai dengan jadwal atau peraturan rektor yang sudah dituangkan di tentang sistem penilaian itu. Jadi nilainya nanti berapa itu ada, nanti di sana sudah ada, tinggal nanti disesuaikan ya. Nilai yang tertuang di SIMA itu adalah yang valid, yang terakhir gitu ya. Ini kontrak. Jadi nanti kita di satu perkuliahan ini, satu semester ini ada 4 tugas ya. 4 tugas, 2 di TS, 2 di UAS ya, sebelum UAS dan sebelum TS ya. 1 tugas mandiri berupa makalah ya. Terus 1 tugas lagi berupa review jurnal. Jadi nanti cari jurnal yang sesuai dengan topik, terus di review ya, dipresentasikan. Terus jadi UAS juga sama. Jadi 1 makalah, 1 review jurnal ya. Jalan ini dilakukan untuk ngecek. Jadi materi yang saya berikan itu tidak satu informasi, tapi ada beberapa informasi yang dari saya, dari yang lain gitu. Ya, tujuannya itu. Jadi, itu tentang kontrak perkuliahan. Jadi kuliah kita jam 9.40 ya. Paling molor jam 10 lah kita mulai. Jadi, ya, kita luring. Ya, nanti kalau sudah pertukaran pelajar dan magang ya, nanti kita pakai daring, pakai Gimit ya, nggak lama ya, paling ya 20 menit lah ya. Nanti kalau lama-lama paketannya habis ya. Ya, normal aja ya. Jadi yang Mbak Nini sini belum, ini Mbak Nini sama mata kuliah yang di Unwaha itu belum dikirim ke saya, belum. Jadi nanti di semester ini Mbak Nini nanti ada mata kuliah apa saja belum tahu saya, belum ketemu. Iya, jadi kalau mata kuliah sini sama dengan yang di sana, berarti ikuti aja semuanya. Berarti saya tinggal nambah materi-materi sedikit-sedikit. Kalau yang di sana nggak sama, berarti tetap ikut di sana, nanti saya tambahkan materi di sini. Ya, gitu. Kalau Mas Eki sama, nanti kuliah dengan saya daring nanti di sana. Di sana nanti sana itu sinyalnya agak ini. Agak repot. Jadi kalau Mbak Nina kan gampang gitu ya, di tengah kota. Kalau di Wonosalam itu sinyalnya agak ya sedikit repot gitu ya. Jadi nanti durasinya kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya. Jadi pengenalan jenis rempah, bumbu dan minyak siri, kita mulai ke materi ya, sampai 20 menit ke depan atau 100 jam ke depan ya. Dimana jenis rempah itu kan sudah hafal loh kita. Dan dari rempah itu apa saja, itu dari ada kemiri, ada apa saja itu, ada adas ya, ada apalagi banyak sekali rempah-rempah yang kita miliki itu. Ada kunyit, ada jahe, ada ya. Tugasnya nanti kita akan ke Pasar Tanjung untuk mengidentifikasi. Itu rencana di perkuliahan ini. Ternyata di perjalanan setelah ini selesai disusun, ada informasi dari pusat, dari Jakarta, bahwa ada pertukaran pelajar dan magang ya sudah. Berarti nanti kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya kalau hari apa bisa turun, Mas Eki bisa turun, Mbak Nini bisa ke sini, nanti kita ke pasar gitu ya. Enggak lama, paling ya 2 jam. Tapi tetap dilaksanakan nanti. Kalau nggak bisa berarti nanti masing-masing mencari sendiri di pasar mana yang bisa dicari gitu. Atau cari di rumahnya masing-masing, sudah paling tidak 7 itu sudah ada ya, 7 jenis ya.
Jadi jenis rempah-rempah ini yang kalau di Indonesia itu adalah paling besar itu dulu di Maluku ya dulu. Dari zaman VOC sama sekarang Maluku paling besar. Terus yang kedua setelah VOC selesai Jawa. Ya. Jawa ya. Jawa itu terdeteksi oleh Kementerian Perdagangan itu sudah ada 16 jenis rempah-rempah yang bisa ditanam dan bisa dikembangkan. Nah, kalau di Maluku itu baru 10 ya, karena jenis tanahnya beda. Tapi jenis yang lain di sana yang di mana di Maluku itu yang Maluku Sulawesi itu dan kawan-kawannya itu yang paling harganya paling mahal ya, paling tinggi daripada yang di Jawa. Sama-sama dari kemiri produksi sana dengan sini beda. Nanti ketika penelitian menguji kemiri itu kemiri dari mana? Kenapa berbeda unsur hara? Ya unsur haranya berbeda, otomatis hasilnya berbeda. Padi itu sama, padi yang ditanam di Mojokerto di Jombang itu beda. Kemarin saya ngikuti teman saya tebu di Mojo Agung, tebu di Gembol Kerep, tebu yang di Gedek sama tebu yang di sini mana dekat Berantas itu beda isinya karena unsur haranya beda. Nah, itu pertama. Yang kedua cara pemupukannya berbeda. Nah, ada yang pupuk kandang, ada yang pupuk kimia, itu beda-beda. Jadi hasilnya berbeda. Jadi nggak bisa penelitian misalnya di Mojo Agung terus dipakai untuk di Mojokerto nggak bisa. Tapi untuk panduan bisa. Kalau membandingkan Mojo Agung dengan Mojokerto salah, karena beda. Sering saya temukan itu orang membandingkan antara Jombang dengan Lamongan, ya salah. Karena apa? Tempatnya berbeda, unsur haranya berbeda, jenis tanahnya juga berbeda, nggak bisa. Kalau menguji pertumbuhannya ya juga beda. Kemarin menguji tembakau dari Kecamatan Modo Lamongan yang dapat bantuan dari mana itu kemarin? Dari Becukai, dari cukai rokok. Dengan di Modo Lamongan dengan tembakau di mana? Tempatnya ini di Kudu ya. Tempatmu Kudu ya? Kabo ya. Kabo kan ada tembakau dah. Itu kan beda juga. Kalau di Modo itu tingginya sampai setinggi saya loh itu. Tembakonya. Dan bukan satu batang apa ya? 8 daun yang kemarin di Modo itu sudah 1 kilo basah tapi bukan kering basah. Dengan di Kabo, di Kudu itu kemarin baru sekitar 20 lembar itu baru 1 kilo. Nah, beda ini. Karena pupuknya beda, perawatannya beda, hasilnya juga beda, usaha juga beda. Itu nggak bisa jadi ukuran. Kenapa di Kudu begini nggak bisa. Kemarin saya jelaskan ke kementerian gitu karena unsurnya beda, pola tanamnya beda, pemupukannya beda, airnya juga beda, otomatis beda. Nah, bisa kalau itu nanti kita kembangkan lagi di sana ya nggak masalah. Terserah kan itu. Nah, itu dari beberapa itu jadi kan balik ke rempah lagi bahwa kita ini sudah banyak sekali teknologi pengolahan bumbu baik yang terdaftar maupun yang tidak. Paling banyak pecel. Ya. Bumbu pecel itu yang saya hitung kemarin di pasar itu pas ngantar ke pasar itu saya lihat itu ada 6 jenis produksi pecel. Yang paling besar itu miliknya Mujayanah itu Sidoarjo pecel. Belum lagi bumbu kare, bumbu rawon itu sudah ada semua yang bentuk ini. Bukan produksi dari Montasa ini loh, bukan ya, tapi produksi dari perusahaan yang baru punya PIRT aja. Itu sudah 6. Nah, yang produksi Wates ini sudah ada juga kemarin. Merek namanya Hawala. Hawala itu berbagai macam bumbu dari rempah original. Nah, itu tapi belum dapat izin edar, baru PRT. Kemarin salah satu pemiliknya minta diusulkan izin edar, itu urus sendiri bisa Pak. Saya nggak bisa, tapi kalau bantu untuk mempercepat bisa. Ya. Jadi nanti diusulkan ke BPOM untuk dibuat usulan edar seluruh Indonesia, itu kan mahal, biayanya mahal, uji labnya juga mahal. Kemarin tanya labnya, kemarin labnya itu kemana? UB ya? Berapa kemarin per itu? 100.000. Itu per sampel atau per ini?
Oh, per sampel. Bukan per ini ya, per parameter bukan ya? Oh, enggak, murah berarti Mas ya. Kalau parameter itu kan protein sendiri, ini sendiri, jadinya berapa? Kemarin saya nguji bioaktif dari kunyit itu per parameter, protein sendiri, ini kurkumin sendiri itu dikenai 75. Ketemunya satu kunyit, kalau diuji itu ketemunya 1.200.000. Ya, itu satu kali ulangan loh. Kalau 3 kali ulangan lumayan. Kemarin Bu Anita nguji apa itu? Ubi ungunya itu habis 8 jutaan itu. Itu gimana Bu? Banyak ya Pak? Banyak. Saya kemarin juga habis banyak kok. Jadi THP itu memang prodi mahal. Prodi mahal di mana-mana mahal karena bukan hanya THP, misalnya kalau kita menguji makanan ya sama. Cuma di kita sendiri rempah-rempah itu kan nggak pernah diuji lab tuh. Dari petani panen, bersihkan langsung jual. Bersihkan panen jual terus begitu. Enggak pernah diuji misalnya panen dari pacet itu rempah-rempah ini hasilnya berapa, proteinnya berapa, ini berapa, enggak pernah. Begitu ada serbuan rempah-rempah dari Cina itu kita bingung. Ini berapa masih nyari. Nah, itu mestinya bisa dititipkan di biologi, di THP, di teknik kimia bisa dititipkan. Setiap praktikum menguji ini, nah, itu bisa. Setiap praktikum menguji ini bisa. Nanti setelah lulus anak-anak itu sudah punya data besar tentang ini, tinggal jadikan skripsi, selesai. Dan anak itu lulus benar-benar penelitian, durasi 4 tahun, 3 tahun kan, 3 tahun 4 tahun itu. Hasil penelitian terus pemerintah juga dapat data bagus, benar-benar data. Nah kalau enggak begitu ya enggak punya data. Misalnya terus nyuruh orang analisa itu paling banter 2 bulan, habis itu ya nggak ada. Kurkumin, nah, kurkumin dari Jombang, dari sini beda-beda. Nah, kenapa rempah-rempah ini jadi kalau di tulisan di Kementerian Perdagangan ini kan barang eksotiknya, barang yang mahal, barang yang menarik itu dijual karena memang seluruh kegiatan perdapuran kuliner sama obat obat itu hampir 97% itu ke rempah. Ada produsen kimia itu tidak 100% karena kalau kimia 100% misalnya obat batuk itu tidak kuat kita, badannya tidak kuat, jadi harus dioplos dengan bahan herbal. Sama dengan sekarang Pertalit ya, Pertalit itu dioplos dengan minyak jarak 10%. Nah kenapa gitu? Biar mesin nggak panas, mesinnya nggak panas. Itu yang terjadi. Nah di kita itu tidak biasa mengambil data dari alam. Nah itu data skripsi itu kalau dikumpulkan itu sudah lengkap. Jadi di rempah. Ya. Istilahnya bahan eksotik atau bahan yang sangat mudah, yang bernilai jual tinggi ya. Kalau ekonomis itu sudah bernilai jual tinggi itu yang harus dicari.